Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Natali Sihombing dengan NIM 4193312001. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Bilingual 2019 dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang multimedia interaktif pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Adapun poin yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah multimedia, yang ketiga multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat fase perkembangan media, yang kelima teori tentang multimedia interaktif, yang keenam bahan ajar berbasis multimedia, yang ketujuh keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Untuk pertama kalinya tentu saya akan membahas tentang pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Nah, Kemendiknas menyatakan beberapa alasan betapa pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar sebagai berikut. Kita lihat yang pertama yaitu bahan ajar. Diperolehnya bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga yaitu menggunakan beberapa referensi. Yang keempat yaitu menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena mereka akan lebih percaya kepada gurunya. Yang keenam yaitu menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, pada saat penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif sudah sangat mungkin untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Yang kedua dapat dikontrol oleh pengguna, dan yang terakhir adalah merangsang pengguna untuk belajar. Poin yang kedua yang akan saya bahas adalah multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam komunikasi. Dapat kita simpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hiperlink untuk menghasilkan suatu informasi selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Adapun komponen penyusun multimedia bahan ajar interaktif, yang pertama yaitu teks. Apa itu teks? Teks pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua yaitu gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Yang ketiga yaitu audio. Audio ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio dapat dipadukan dengan teks dan gambar. Kemudian yang keempat yaitu hyperlink. Pada dasarnya hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif.
Yang kelima ada animasi dan yang keenam ada video. Kedua komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Animasi juga dapat membantu mengilustrasikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata, misalnya pemanfaatan animasi pada materi bangun ruang, rantai makanan, fotosintesis, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada gambar berikut, dapat kita pahami bahwa komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang dipadukan dalam mengembangkan multimedia akan menghasilkan suatu informasi yang dapat disampaikan ke khalayak ramai. Selanjutnya, poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif adalah perpaduan dari multimedia interaktif dan multimedia pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif berarti saling melakukan aksi, antar hubungan, saling aktif. Jika dikaitkan dengan teknologi komputer, maka interaktif adalah proses dialog antara komputer dan terminal atau komputer dengan komputer. Multimedia terbagi atas dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini biasanya berjalan dan berproses secara terurut, misalnya seperti film dan televisi. Yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Biasanya multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik. Kemudian multimedia pembelajaran. Pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan bertujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain sebagainya dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Poin yang keempat, saya akan membahas tentang fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir konseptual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Boscourt dan
Boskaya pada tahun 2015. Yang pertama yaitu teori pembelajaran mandiri. Teori ini menekankan kemandirian pembelajar dan mengadopsikan teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai langkah yang ditempuh. Yang kedua yaitu teori jarak tanggapan. Teori ini adalah lanjutan dari teori pembelajaran mandiri yang pertama tadi. Teori jarak tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi, peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan otonomi pembelajar. Yang ketiga yaitu teori kekayaan media. Draft dan Lengel tahun 1984 menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin banyak pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Yang keempat ada teori pembelajaran multimedia. Dikemukakan oleh Richard Mayer, teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan bahas juga yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu bahan ajar versi cetak. Bahan ajar versi cetak ini misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, dan lain-lain. Bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, dan CD. Kemudian bahan ajar audio visual. Bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat, seperti video, animasi, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar multimedia interaktif. Bahan ajar ini dirancang berbasis komputer, seperti Computer Assistant Instruction, yaitu CAI, dan bahan ajar berbasis web. Nah, guru harus mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kematangan kognitif siswa, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. Selanjutnya, keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar interaktif, menyebabkan bahan ajar ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar konvensional. Di antaranya yang pertama yaitu lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Yang kedua yaitu bahan ajar interaktif lebih banyak digunakan dibanding versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya bahan ajar ini dapat diakses kapan dan dimanapun pengguna berada. Yang ketiga itu adalah bahan ajar interaktif. Dapat dilakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat itu dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan mudah dipahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Cukup dengan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif.
Yang keenam yaitu bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuat tautan hiperlink pada buku atau yang lain, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Dan yang terakhir adalah proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Baiklah, demikian pembahasan saya mengenai multimedia interaktif. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau tanggapan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video ini dapat berguna untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat pagi dan salam sejahtera.